usaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi mudah tak berguna. Ayo mahasiswa punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SMH, Wakil Rektor 3 Universitas Semarang. Pemirsa WSM TV yang saya hormati, hari ini kita akan membahas fenomena menarik yang sedang berkembang di kalangan mahasiswa, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah atau disingkat dengan UMKM yang dikelola oleh generasi muda WSM. Di tengah perkuliahan dan semakin banyak mahasiswa yang berani mengambil langkah untuk menjadi wirausahawan, tentunya ini menciptakan satu peluang yang besar dan berinovasi yang dilakukan oleh mereka. Mari kita dengarkan kisah-kisah sukses dan tantangan dan strategi dari para mahasiswa yang telah berhasil menjalankan UMKM mereka. Kita akan mempelajari potensi-potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh para mahasiswa dalam membangun ekonomi dan berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, halo pemirsa WSM TV dimanapun berada, ketemu lagi barengan dengan Pandu Chen tentunya di Ampuh. Ayo mahasiswa punya usaha. Yes, dan tentunya kali ini luar biasa banget setelah kita mendatangkan ya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang ternyata tuh udah punya usaha dan keren-keren usahanya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ya pasti Anda sudah saksikan kan seperti apa gitu kan usaha-usaha dari para mahasiswa Universitas Semarang. Dan mungkin bagi Anda yang baru pertama kali nonton, Ampuh ini bakal menghadirkan gitu ya para usaha atau pengusaha muda yang datang dari Universitas Semarang. Dan tentunya kisah-kisah mereka ini inspiratif banget karena masih muda-muda tapi udah wah keren sih. Pandu angkat topi, tapi nggak pakai topi ya. Oke, dan anyway, seperti biasa, Ampuh masih akan nemenin Anda, tentunya bersama dengan kisah-kisah inspiratif. Ini udah kelihatan ya di samping sini ada sempilan warna merah. Nah, oke, kita udah kehadiran bintang tamu yang luar biasa, salah satu wirausaha muda gitu kan. Ini mahasiswa Universitas Semarang juga? Iya. Iya, oke, disapa dulu dong. Halo gitu. Halo. Ya. Halo Ibu, Bapak ya. Oke, ada Kak Lilis nih di episode kali ini. Gimana kabarnya Kak? Sehat, alhamdulillah Mas. Sehat ya? Iya. Ini Ya. tapi anyway, perjalanan gimana? Lagi senang-senangnya, hype-nya atau gimana? Kalau ini lagi seneng-senengnya. Oh, lagi seneng-senengnya. Oke, tapi anyway, mungkin buat yang ada di rumah suka makan dan suka menikmati hidangan, terlebih kuliner satu ini tuh lagi viral-viralnya di beberapa tahun, 5 tahun belakangan ini lah. Apalagi bukan ayam geprek. Ini salah satu kuliner yang bisa ditemukan di area kampus ya. Ini paling cepet gitu. Kayak misalnya makan siang, oke, ayam geprek aja, nah, gitu. Dimanapun kampusnya, ini menu pasti udah tersedia dan familiar banget di lidah orang Indonesia. Dan ini ada salah satu usahanya Mbak Lilis itu ayam geprek SBM. Nah, SBM, seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Kurang tambah PTN aja kayaknya ya. Oke, nah kali ini kita mau ulik sedikit kisah perjalanan dari seorang Lilis ini sendiri. Nah, ini tapi bukan penyanyi dangdut ya? Ya, bukan. Oh, bukan. Lilis Karlina. Oke, nah oke. Tapi Pandu penasaran dulu sebelum memulai perjalanan. Kenapa kok akhirnya Lilis ini terjun gitu ke dunia F&B? Ini kan maksudnya food and beverage ya? Iya. Oke. Karena pada mulanya itu Pada mulanya udah kayak kisuh zaman dulu. Oke, kenapa? karena kita setiap hari kan butuh makan ya Mas. Jadi saya mikir, apa ya usaha apa yang setiap hari dicari manusia, dicari buat kebutuhan manusia. Ya, saya mikir ayam, makan tadi. Kenapa saya pilih ayam Mas? Karena
ayam itu semua golongan tuh bisa, dari anak-anak, remaja sampai yang dewasa itu suka ayam. Gitu. Oh, berarti memang carinya di segmen yang ini ya, banyak dan umum gitu ya? Iya, yang umum, yang banyak dicari orang. Itu awalnya ayam itu karena pengen cari tahu. Nah, tapi dari perjalanan itu, gimana ceritanya kok akhirnya kamu berani, oke, aku ready nih, aku berani berkecimpung di F&B. Tapi sebelumnya udah ada pengalaman belum kalau buka bisnis? Sudah, UMKM kecilan Mas, di stand-stand kayak Alfa, Indo kayak gitu. Jadi stand-stand kecil, cuma hanya satu event orang yang gitu jaga gitu, event-event kayak gitu. Nah, belum berani buka restonya. Nah, itu tuh menarik tuh. Kenapa kok akhirnya, gimana perjalanannya? Perjalanannya akhirnya bisa membentuk akhirnya jadi ayam geprek SBM. Iya, karena tadi kan saya yang stand tadi tidak mencukupi laba, saya mikir ini nanti kalau saya tutup karyawannya bagaimana? Nah, saya berpikir, kita harus cari tempat yang lebih strategis, harus kita buka resto, rekrut karyawan tadi, yang 3 orang tadi. Terus saya mencoba di wilayah Karangawen, ternyata cocok lahannya, ada lahan parkir dan lain-lain. Terus saya beranikan diri untuk membuka resto walaupun belum tahu besok bakal bisa apa enggak kayak gitu. Nah, kemudian saya beranikan diri menambah karyawan walaupun masih meraba, belum tahu bagaimana jalannya. Terus alhamdulillah saya buka promosi awal itu nasi gratis. Ya sepuasnya gitu Mas, kita ngambil nasi sepuasnya kayak gitu. Itu media promosi saya. Makanya viral di wilayah Karangawen ini. Untuk awal menarik customer dulu. Caranya kayak gitu ya. Berarti ini buat yang ada di rumah pemirsa, kalau pengen rame, nah buka yang nasi ambil sepuasnya gitu. Ya. Pada saat itu Mas. Pada saat itu. Pada saat itu kebutuhan pokok itu benar-benar tinggi. Minyak, gula, sama nasi itu memang benar-benar tinggi. Tapi saya berani membuka nasi gratis, ngambil sepuasnya kayak gitu di geprek SBM. Beda dari yang lainnya. Makanya itu jadi magnet itu ya. Gitu. Wah, menarik juga ya. Ternyata dari yang awalnya event sampai sekarang bisa buka resto hitungannya ya. Terus dulu kan perjalanannya ternyata dimulai dengan sedikit nekat mungkin ya. Bisa dibilang gitu nekat, ya. Betul. Dari yang cuma eventan aja sehari, tapi karena ada rasa iba juga gitu. Iya, betul. Ada rasa iba akhirnya buka. Ini sebenarnya usaha untuk memperkaya diri atau untuk sosial tuh? Awalnya pasti sosial Mas. Oke. Terus? Awalnya sosial. Sekarang ya itu sudah mulai minta laba. Cukup 1 semester saja. 1 semester, baik. Ternyata tipsnya gitu ya. Nah ini sepanjang perjalanan dari tadi event, terus akhirnya punya usaha atau bentuknya udah bentuk ruko, toko gitu. Iya. Kisahnya kayak gimana? Seseru apa? Apakah pertama langsung berhasil atau? Pasti bangkrut. Jujur sekali ya, review jujur gitu kata ya. Bangkrutnya gimana maksudnya? Bangkrutnya itu tutup Mas. Tutup, gimana pindah tempat lagi, kok bangkrut lagi. Berarti memang dari coba-coba ini memang banyak sekali kisahnya ya? Ya karena itu tadi saya kan nggak punya ilmu kan Mas. Nggak punya ilmu, otomatis saya beraninya kan langsung aksi nekat tadi. Aksi nekat, buang-buang modal kan. Kemudian ada rasa iba, kasihan karyawanku. Aku bangkrut berkali-kali, terus mereka saya resign kayaknya kasihan, saya pecat kan kasihan, makanya tetap ikut walaupun gonta-ganti usaha. Akhirnya ini tadi yang berhasil tadi. Tapi tetap mereka ikut saya terus dari nol. Dari bangkrut juga. Naik. Wah, keren banget ya. Itu kalau digambarin grafik saham ya udah gini. Nah tapi dari pengalaman itu, total berarti berapa kali bangkrut itu sampai akhirnya bisa buka seperti itu?
Wih, banyak mas. Oh banyak? Lebih dari 5 kali mungkin. 5 kali? Iya. Itu nggak cuma ayam? Enggak, ada saya ngikutin itu loh, usaha yang viral. Oh ngetren? Boba, Boba. alpukat, kocok, oke. kayak gitu, Terus sosis. ada, Nah itu saya ikut-ikut. Es kepal Milo juga nggak? Iya, betul. Sekarang pun yang es teh jumbo itu saya ngikutin. Oh ngikutin juga? Ngikutin juga. Luar biasa, pada itu prospek nggak sih? Tidak. Oke, jujur sekali ya. Oke. Tapi tetap baliknya ke sini lagi. Ya. Oke. Karena udah tahu plannya seperti iya. apa ya. Oke. Nah, ini dari semua perjalanannya, kan tadi udah dibilangin. Mungkin buat yang ada di rumah ngebayangin kayak usaha itu ya udah gampang, kita modal nekat, ada modal duitnya juga, keluarin, kucurin, berhasil gitu. Ternyata review jujur dari pelakunya langsung bahwa ya nggak segampang itu, ada naik turun dan jatuh bangunnya sampai bangkrut beberapa kali juga. Tapi anyway, dari semua fase itu sampai akhirnya bisa jadi seperti Geprek SBM Karangawen gitu. Itu satu titik yang paling berkesan dari semua ceritanya apa sih? Kalau boleh digambarin dan di-sharingin ke pemirsa yang ada di rumah. Yang paling berkesan tuh ya keberhasilannya mas. Jadi kalau sekarang weekend, Sabtu Minggu terutama, itu saya lihat customer antre di kasir, ya Allah, ngelihat keberhasilanku. Kayak kemarin jatuh bangun, sekarang ngelihat mereka berbondong-bondong datang beli ayam. Bener-bener, walaupun aku udah lihat labanya berapa ya, tapi ngelihat mereka datang makan tuh udah seneng. Oke, kayak gitu. Keren banget. Ini tetap ada sosialnya juga di situ ya? Pasti. Oke. Wah, nice banget. Oke, tapi seru banget. Ini baru pertama kali Pandu denger review jujur dari seorang wirausaha. Karena itu tadi, biasanya itu kalau kita denger kalau di channel YouTube atau di mana, kita dengernya taunya ya udah, oh kisah sukses story-nya. Tapi nggak tahu ternyata ada titik-titik yang seperti itu. Nah, anyway, dari perjalanan itu, ini ada nggak sosok-sosok yang bisa dibilang struggle bareng terus gitu, struggle bareng terus membersamai sampai dari nol jatuh bangun sampai seperti sekarang, ada nggak? Ada, yaitu suami sama karyawan. Itu? Karyawannya dari nol tadi. Oke. Beri support, ayo kita bikin usaha apa lagi. Oke, meskipun kepala lagi pusing, habis bangkrut juga gitu ya. Oke. Sekarang ada berapa karyawan di? 14 mas. 14? Iya. Dari yang awalnya? 3 sampai sekarang 14. Keren. Oke, ampuh sekali ya ternyata ya. Tapi anyway, dari perjalanan itu, kenapa nama Geprek SBM itu dipilih? SBM itu kepanjangannya apa ya? Bahasa Jawa. Oke. Sing butuh moro. Bercanda Mas Ari. Loh, Bukan udah itu. ketawa lagi. Oke. Bukan. Sumber barokah makan. Kalau yang dimakan, ini kan SBM kan kuliner, jadi sumber barokah makan. Tapi usaha saya yang lainnya kan ada sumber barokah mebel. Oh. Jadi SBM semua. SBM semua. Iya, ya. betul. Oke, yang butuh moro ini udah kayak berasa Arto Moro ya. Duit kesini gitu ya. Oke, tapi di Geprek SBM kenapa memang pure filosofisnya nggak ada atau ya udah aku pengen itu aja? Atau pengen penyebutan, kenapa akhirnya nama itu yang dipilih? Ya enak aja mas, SBM. Oke, baik, itu kayak jadi singkatan zaman jadul gitu mas? Iya memang saya jadul mas. Udah sesuai dengan nama Lilis Tiani, udah kelihatan gen milenial. Oh siap, oke baik, akhirnya jadilah Geprek SBM. Iya betul. Nah, sedikit di-spill, dulu awal mula ada berapa varian, sampai sekarang ada berapa varian di Geprek SBM? Dulu itu macem-macem mas, kayak ada sosis, jadi satu semua, jadi sosis, gorengan, lain-lain gitu loh. Kalau sekarang enggak, memang benar-benar fokus ke ayam, dari paket 1 sampai paket 10. Harga termurah itu 10.000, paling mahal 20.000. Ramah di kantong banget tuh, apalagi di Karangawen kan banyak pabrik juga kan? Oh iya betul. Itu segmen market yang luar biasa nih.
Oke, anyway, nanti kita akan lanjutin lagi. Yang jelas ampuh banget usaha kita di episode kali ini. Dan nanti kita akan hadirkan satu superhero kita yang pasti akan nge-review makanan-makanan ini. Jadi bagi Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap barengan dengan kami terus di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Yes, kembali lagi tentunya barengan dengan Pak Ducan dan juga Mbak Lilis di Ampuh Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Nah gini dong kerja bro. Oke. Nah kali ini kita lanjutin segmen kita dan tentunya tadi udah kita bahas ya sedikit kisahnya bahwa seorang Lilis ini ternyata mengakui bahwa usaha itu juga nggak segampang itu. Ada sepak terjang yang akhirnya membuahkan hasil hingga di titik sekarang. Dan bener banget ini dari jualan ayam bisa jadi jutawan ya. Betul ya, berarti ya sekarang ya. Oh luar biasa dengan 14 karyawan akhirnya menghasilkan produk-produk yang mantap jiwa. Oke, nah kali ini kita akan ulas kira-kira gimana nih produk-produknya. Sebenarnya di Geprek SBM itu ada berapa produk sih? Banyak mas, udah hafal. Sebanyak, sampai bawa flyer. Bro. Sampai bawa flyernya. Oke baiklah. Wih banyak juga ya. Iya. Ternyata ya. Oke. Ini ada SBM 1 ya. SBM 1 sampai SBM 10. Ini ya. di sini paket ada hematnya. Ada paket hematnya. Nah, ini ada dari yang 10.000 sampai 20.000 dan ini package semua. Semua package dan bisa dibilang enak ya. Maksudnya makan bisa hemat banget gitu ya. Iya, hemat. Oke. Dan ternyata meskipun jualan geprek tetap jualan stik. Iya, di sini ada juga nih di sini. Stik ayam. Oh, stik ayam ya. Oke, stik ayam, mie goreng, burger, french fries, ada sop buah juga loh. Wah, enak banget nih. Asik nih buat dimakan siang-siang jam istirahat kantor, enak banget. Oke, tapi anyway, dari semua package ini sebenarnya yang paling jadi menu andalan yang paling sering dipesan tuh yang mana sih? SBM 4. SBM 4 yang isinya geprek sayap, nasi plus es teh. 12.000. 12.000 loh. Ya ampun. Ibuku menangis. Tahu gitu tak beliin aja gitu ya. Oke, tapi dari semuanya kalau disuruh nge-rate sebenarnya kalau Kak Lilis sendiri kan biasanya kalau yang masak itu kan punya preferensi sendiri. Suka yang mana dari semua menu yang Pasti ayam mas, ayam chicken. Sebenarnya istimewanya geprek SBM ini apa sih? Istimewanya. Nah ini buat yang belum tahu geprek SBM. Kriuknya itu loh. Waduh, gimana? Coba dong. Kriuknya gimana tuh? Kriuknya bagaimana? Kriuk. Iya. Oke, berarti emang sekriuk itu ya? Iya, sama sambelnya mas. Sambelnya pedes nampol. Pedes nampol, bebas milih levelnya juga? Oh ini memang satu level mas. Oke. Pol pedes. Oke, pol pedes. Berarti buat yang nggak pedes ini bisa requestnya pakai saus. Oke, sesuai banget tagline-nya memang beda gitu kan. Jadi memang dari tampilannya juga tempting sekali ya. Kenapa pedes ini ayamnya sudah kebakar mas? Iya, makanya pedes banget, makanya ayamnya sampai kebakar. Filosofi sekali loh logonya ya. Oke, baik. Nah, terus dari hal ini sebenarnya kalau disuruh menjelaskan atau memberikan informasi buat pemirsa yang ada di rumah, di geprek SBM ini so far itu menu-menu pilihannya bisa di add on juga nggak sih? Maksudnya kayak aku pengen yang A atau udah sesuai paketannya? Yang satuan ada. Oh, satuan ada juga ya? Ada.
Kalau nggak kepingin pakai nasi atau yang diet gitu kan. Bisa semua ya. Oke. Cuma kebanyakan memang di sana belinya paketan. Sudah Oke. pakai nasi, ada es tehnya gitu. Lebih higienis, lebih murah juga. Lebih murah. Berarti memang menerima pesanan untuk partai besar juga ya? Bisa. Oke. USM sudah pernah. Oke. Nih buat yang Jumat berkah. Nah, ini bisa ya. Berarti Geprek SBM ya. Oke, murah banget 10.000. Nanti biar jemaah sholat Jumat nih biasanya suka rebutan kalau misalnya habis sholat langsung, ada makan ya, bisa tuh dicobain. Oke, tapi anyway kita penasaran kira-kira gimana rasa dari geprek SBM Karangawen ini. Jadi kita spesial di Ampuh, kita akan minta bantuan dari Mr. RSJ. Mr. RSJ sudah di sini guys, mau review makan-makan. Wah, ada banyak apa ini? Geprek SBM. Ada geprek, ada burger. Wah, kayaknya enak nih. Cobain. Kriuk banget guys. Sambalnya favorit nih. Sambal apa itu? Sambal geprek. Mantap gue. Sekarang ke burgernya. Bisa dilihat. Dagingnya, mantap nih. Langsung aja. Ayamnya rasa ini. Ini guys. Tambah mantep nih. Tambah rasa pedes-pedes. Ada mayonya di tengah. Perpaduannya itu bikin mau ngabisin terus, nambah terus. Kalian kalau mau beli ini jangan lupa ke geprek SBM di mana guys? Karangawen. Oke guys, segitu aja review dari aku. Mau ngilang dulu lagi. Oke, baik. Terima kasih Mr. RSJ untuk reviewnya, menarik sekali. Dan tentunya kalau Mr. RSJ ini sudah bilang ya, sampaikan testimoninya, mantap jiwa, ini memang berarti patut dicoba ya. Nanti kita akan cobain tentunya beberapa menu-menu yang lain juga, karena kayaknya bisa ya nanti kita agendakan buat langsung visit ke sana ya. Wah, langsung bisa. Oh bisa, wah ini
kita dapat undangan ini untuk kru bisa kita. Semua. Oh, semua ya? Gratis. Oh, so, siap. Oke, baik. Nah, oke. Dari Geprek SBM, ini berarti kan udah siap terima partai banyak juga. Mau datang ke sana. Sebenarnya lokasinya di mana sih? Di Jalan Semarang Purwodadi, kilometer 23. Oke, kilometer 23 Jalan Semarang Purwodadi. Itu bisa ditemukan di sana dan pastinya ini menarik banget buat dikunjungi untuk salah satu suggest tempat makan siang Anda. Nah, oke. Ini sedikit ulik-ulik singkat tentang Geprek SBM, tapi Pandu penasaran juga kira-kira dari Mbak Lilis nih, dulu sebelum bikin Geprek SBM. Sepanjang perjalanannya menyenangkan nggak sih? Menyenangkan nggak menjadi Pasti. seorang wirausaha? Apa yang Sangat-sangat paling menyenangkan. Seru Mas, Serunya apa tuh? seru kebangkrutannya. Oke, terus? Sekarang seru ada labanya. Oke. Mencoba Inovasi sesuatu, baru juga. Oke. berpikir kita kalau ini kenapa kemarin bangkrut, sekarang harus bagaimana ya, kayak Oke, gitu. oke. Wah, Seru-seru menarik. sekali. Nah, dari perjalanan itu sebenarnya apa sih yang pengaruh dari sebuah keberhasilan usaha? Pengaruh gimana? Yang pengaruh ternyata kan tadi ada bangkrutnya, terus akhirnya bisa berhasil kayak sekarang. Ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi itu sebenarnya? Ada. Apa aja tuh? Mungkin buat yang ada di rumah pengen ikutan juga jualan. Yang penting kita harus semangat, terus motivasinya pasti. Kalau dulu kan saya pernah yang namanya kayak direndahkan ya Mas, direndahkan. Nah itu sebagai pemicu saya yang ya gimana caranya harus berhasil. Oke. Harus keberhasilan sih apa sih? Kebiasaannya kan orang mematoknya kayak kekayaannya. Saya itu mikir Nilai gitu ya. betul, pakai nilai. Lalu sampai sekarang alhamdulillah sudah mempunyai semuanya kayak gitu. Keren banget. Tepuk tangan dong, hei. Ayo bekerja. Oke. Nah, tapi kalau dari sisi usaha sendiri, sebenarnya kalau biar tempat itu jadi ramai dan bisa sampai sekarang ini, emang faktor pemilihan tempat terus usaha yang ditekuni itu pengaruh juga? Itu tempat strategis, parkir, musola, ada toilet. Kalau di tempat makan, kalau enak itu ada itu playground Mas. Oke, itu juga pengaruh juga ya? Pengaruh. Oke. Jadi kalau tempatnya terlalu sempit, kita nggak ada parkir itu susah. Susah banget. Oke, berarti emang itu jadi kunci utama ketika orang tuh mau buka usaha. Iya. Oke, wah ini berarti penting Kita banget. lihat target pasarnya Nah, juga. itu target pasarnya ditentukan dari produknya itu sendiri. Nah, betul. Oke, baik. Ini jadi buat pemirsa yang ada di rumah kalau pengen buka usaha, belajar dari Kak Titis ini, Kak Lilis, sorry. Kak Lilis ini ternyata banyak sekali faktor-faktor yang perlu diperhatikan, mulai dari pemilihan tempat yang strategis, terus jenis usahanya yang disesuaikan dengan pasar, dan ada beberapa fasilitas yang perlu diperhatikan untuk mendukung kenyamanan dari para pelanggannya juga. Nah, mungkin buat yang penasaran juga sebenarnya kalau Geprek SBM ini terima pesanan, bicaranya kayak gimana, atau mungkin ada nggak akun media sosial yang bisa ditemui nih? Ada di TikTok, IG, di FB juga ada Lilis Tiani SBM atau Lilis Tiani aja gitu. Oke. Atau nomor telepon. Oke, nomor teleponnya nanti bisa Di terusnya ada. Nah, di bawah ya nanti ya. Oke, baik. Terus ada berarti siap menerima pesanan apa aja ya? Oh ya, siap. Siap, ready full. 14 karyawan siap mengerjakan pesanan Anda pokoknya. Oh, Iya. asik, nice. Oke, terakhir dong kasih sedikit tips atau mungkin pesan buat para pemirsa yang ada di rumah nih yang pengen juga punya usaha gitu. Kalau untuk usaha awal, jadi kalau bisa jangan pakai hutang ya, jangan pakai uang berhutang. Kalau bisa pakai uang tabungan. Jadi kalau takutnya kalau kita terjadi kebangkrutan, kita tidak apes 2 kali. Oke, keren banget. Mulai usaha dari uang dingin berarti ya? Ya,
Uang dingin, gitu. uang sendiri memang dikhususkan untuk itu, jangan sampai Jangan berhutang. Nah, itu daripada sudah jatuh ketimpa tangga, disyukurin Betul. tetangga lagi. Multi-multi itu ya. Oke, anyway, thank you banget Kak Lilis untuk kehadirannya di episode kali ini, dan banyak sekali insight-insight yang menarik tentunya bisa kita ambil. Semoga buat pemirsa yang ada di rumah bisa jadi satu masukan ya, kalau misalnya dan pengen buka usaha, dan bisa jadi semangat juga biar nanti usahanya makin oke, makin jos, makin jaya, makin ampuh pastinya. Yes. Dan kita nanti akan ketemu lagi tentunya di episode-episode selanjutnya. Saya Pandu Chan pamit, jangan kemana-mana, tetap di Ampuh, Ayo Mahasiswa Punya Usaha. Yang muda yang berusaha, yuk berusaha terus mencoba. Apa daya jika diam saja menjadi muda tak berguna. Ayo mahasiswa punya usaha, semangat muda mudi berkarya, lelah tak jadi suatu masalah. Ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Pemirsa, kita telah menjelajahi berbagai inisiatif luar biasa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengembangkan UMKM mereka. Semoga inspirasi dan cerita yang telah kita dengarkan hari ini dapat memotivasi lebih banyak generasi muda untuk berinovasi dan berkarya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang juga mahasiswa Universitas Semarang dan juga pemirsa yang telah menyaksikan program ini. Saya Dr. Muhammad Junaidi, SIMH. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha. Ampuh, ayo mahasiswa punya usaha.